kembali di Fit bersama Daryl. Hey everybody, yes we can. Ya baik, kita pada segmen berikutnya ini pemirsa di rumah dan juga Yogi juga pemirsa di studio, kita panggil dulu Pak Ucok, tepuk tangan dulu dong. Pak Ucok usianya sudah hampir 60 tahun nih, tapi badannya fit ya. Mas. Ya Pak Ucok tiap minggu kadang-kadang boleh Pak. Nah kali ini mungkin tadi menjawab pertanyaannya Mbak Tini, kira-kira bisa gak kalau buat latihan dada ya kira-kira seperti apa? Ini berlaku bagi pria dan juga berlaku bagi wanita juga. Adapun aktivitas yang paling populer itu adalah yang disebut dengan namanya push up. Push up adalah aktivitas yang paling populer sekali, gampang sekali. Cuma push up itu artinya mendorong tubuh kita untuk naik ke atas. Adapun gerakannya sebagai berikut. Pak, silakan Pak. Iya. Gerakannya mudah sekali, biasa dilakukan oleh orang lain, kebanyakan dari kita ya. Posisi tangannya ini lebar aja, Mas Yogi ya. Kira-kira. Lebih lebar dari bahu berarti Mas ya? Ya, kurang lebih sebahu kira-kira ya. Gerakannya, kakinya kalau pria dia lurus ya, tegap gitu lurus. Lurus ya. Menempel ya Mas ya tubuhnya. Iya betul. Nah dia turun sampai turun saja sedikit lalu naik lagi. Iya. Jadi buang nafas pada saat naik, dia buang nafas, tarik nafas pada saat turun, buang nafas pada saat naik. Variasinya juga bisa dilakukan, tangannya lebar, bisa juga tangannya sempit. Oke, ini ya, kalau sepertinya ototnya berubah ya, yang terkena adalah otot lengan kalau kita lihat. Kalau posisinya, nah pada saat seperti ini yang terkena kalau pemirsa lihat adalah otot bagian lengannya. Lengan ya. Jadi push up kalau teman-teman tahu itu yang terkena adalah 3 otot utama, otot dada, otot bahu dan otot lengan. Kalau buat wanita Pak gerakannya, nah ini buat wanita nih lihat ya. Mbak Tini ya gerakannya kakinya boleh turun ke bawah. Jadi Mbak Tini bisa lakukannya latihannya seperti ini. Iya. Kira-kira gerakannya seperti ini. Jadi lebih mudah ya. Ya kelihatannya buat pria mungkin wah gampang sekali, tapi buat wanita ini aktivitasnya sama. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Ucok. Tepuk tangan Pak Ucok. Makasih Pak. Waduh, Bapak fit terus Pak. Ya Pak ya. Badannya tetap bagus terus. Tetap Pak Ucok juga satu inspirasi juga ya buat kita semua ya. Bahwa semakin usia meningkat, justru kebutuhan untuk melakukan aktivitas olahraga justru semakin besar terus. Mungkin dari Wendy atau dari Adi ada pertanyaan mungkin kepada kami boleh. Mungkin silakan. Dari ada pertanyaan. Adi mungkin atau ya baik. Lain juga boleh. Dari Adi mungkin ada mau tanya? Ya. Ya, mungkin dari Wendy ada yang mau tanya. Silakan mungkin ya. Oke, mungkin. Baik. Iya. Ya. Mau tanya satu hal Mas Ade. Iya. Kalau menurut Mas Ade sendiri nih, sebagai yang sudah pengalaman prakteknya udah banyak nih ya. Iya. Kalau misalkan kita rajin berolahraga seperti ini, tapi kita bisa dikatakan ngerokok atau minum alkohol dikit gitu Mas Ade. Mungkin istilah Mas Ade dulu jajan gitu. Nah, tapi jajannya ini kan agak-agak kontroversial juga nih ya Mas Ade ya. Iya. Kira-kira pendapat Mas Ade gimana? Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab juga ya ke pemirsa juga. Baik. Jadi sekali lagi mungkin memang pada dasarnya tujuan kenapa kita mau melakukan aktivitas olahraga sebenarnya adalah untuk mendapatkan kesehatan. Sehat tidak menarik selagi kita masih menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita, yaitu pada saat kita sakit baru kita merasakan aduh enak banget ya kalau sehat ya. Nah, sekali lagi caranya sehat kan banyak hal, salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas olahraga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita melakukan aktivitas yang menjauhkan kita dari sehat kayak tadi misalnya mungkin merokok, mungkin alkohol dan sebagainya, akhirnya kan menjauhkan kita. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah apa yang mendekatkan kita. Jadi kalau kita di satu sisi ingin mendekatkan, kayak saya mau kerja, mau cari uang ceritanya misalnya. Tapi di sisi lain saya melakukan pemborosan, berarti ada satu pembocoran yang membuat kita akhirnya untuk mencapai satu kemajuan itu akhirnya menjadi lebih lama, lebih sulit ya. Jadi saya rasa kembali lagi di sini hanya lebih kepada kesalahpahaman saja, terutama kadang-kadang orang merasa apa perbedaannya orang yang merokok dengan yang tidak merokok? Simple, sederhana, yaitu adalah orang yang merokok menganggap rokok sebagai satu kenikmatan. Orang yang tidak merokok menganggap merokok sebagai satu kesengsaraan. Ya. Jadi kembali lagi, apa yang menjadi nikmat hari ini kadang-kadang menjadi sengsara di masa depan. Kebalikannya seolah-olah olahraga kayak tadi ya Mbak rajin lakukan aktivitas seolah-olah kayak sengsara gitu ya. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang lihat badannya tambah bagus, tambah sehat. Kualitas diri kita adalah seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, dan pada saat dimana kita semakin sehat memungkinkan kita untuk lebih bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang lain. Jadi saya rasa
hal itu yang menjadi esensi daripada pola hidup sehat itu sendiri ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin mumpung masih ada waktu. Iya, oh iya, silakan. boleh silakan Mbak. Iya. Mau tanya kalau fitness itu apa betul harus mengurangi karbohidrat? Oh harus mengurangi. Oke, baik sekali. Itu terutama buat wanita ya. Baik sekali. Jadi memang kadang-kadang wanita paling takut terutama karbohidrat nasi. Waduh kayaknya nasi. Tapi percaya gak saya tanya sama Mbak, nasi itu mengandung lemak gak kira-kira menurut Mbak? Nasi tidak mengandung lemak. Jadi sebenarnya kenapa takut berlemak makan nasi? Gitu kan pertanyaannya. Tapi yang terjadi adalah pada saat dimana kita mengkonsumsikan nasi, dirubah oleh tubuh kita menjadi gula, masuk ke dalam darah. Nanti kalau kebanyakan, tidaknya ditaruhnya bukan di sel otot atau di sel hati, tapi ditaruhnya di sel lemak gitu. Pada saat kelebihan baru menjadi disimpan di dalam sel lemak. Nah makanya kebanyakan orang takut karbohidrat. Tapi sebenarnya sekali lagi nggak boleh terlalu takut sama karbohidrat karena karbohidrat memberikan kita tenaga buat melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu aktivitas yang paling menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mas Wendy pasti tahu. Aktivitas anaerobik. Ya, betul sekali. Aktivitas latihan beban. Jadi pada saat tadi Mbak melakukan aktivitas pengencangan otot, naik turun tangga, atau melakukan aktivitas gerakan kaki misalnya, turun, naik lagi, turun. Kan kita ngencangin ototnya. Kayak tadi gerakannya mungkin gerakannya naik, turun ya. Atau tadi misalnya gerakannya push up tadi, Pak Ucok. Gerakan untuk melakukan pengencangan otot tadi membutuhkan gula sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa wanita kalau rajin latihan beban, maka dia jadi semakin lebih langsing, bukannya jadi gede. Karena tangki ototnya akan semakin kencang, semakin banyak, sehingga pada saat dia makan nasi, ditaruhnya di sel lemak atau di otot? Di otot, karena ototnya dilatih. Tapi kalau seandainya dia tidak melatih ototnya, kira-kira nasinya ditaruhnya di mana? Di lemak, tepat sekali. Makanya kenapa wanita melakukan aktivitas pengencangan otot menjadi lebih langsing. Wow. Pria melakukan aktivitas latihan otot menjadi lebih atletis. Baik. Karbohidratnya itu apa? Karbohidrat yang terbaik adalah antara lain pilihannya berbagai macam. Antara lain adalah bisa ubi, nasi merah, pasta, oatmeal, roti gandum dan sebagainya. Bisa jadi pilihannya. Nanti teman-teman di studio bisa ngelihat list pilihan karbohidrat yang baik ya. Baik Mas Ade, jadi sekarang buat teteh-teteh ini nggak ada musuhan lagi sama karbohidrat ya, tapi tetap jadi bahan bakar atau dibakar juga. Betul, betul. Dan Mas Ade, Dua Mirsa, kita sebenarnya sekarang harus umumkan nih pemenang kuis minggu yang lalu. Oke, baik, baik, silakan. Minggu lalu ternyata pemirsa yang sudah mendapatkan dan mengikuti kuisnya, pemenangnya adalah Bayu Vidya Arta, beralamat ya, di Bayu, ya. Kompleks Pasir Bogor ya. Oke, baik. Selamat untuk Bayu Vidya Arta, nanti akan dihubungi langsung. Ya baik, terima kasih. Oke. Dan untuk minggu depan gimana Mas Ade? Ada hadiah juga mungkin yang akan kuis yang akan disampaikan pada Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan kuis yang kemarin ya. Yeah. Nah, pertanyaan kuis berikutnya hari ini adalah kira-kira adalah sebutkan 5 jenis sumber protein. 5 jenis sumber protein dari hewani dan nabati ya. Nanti Oke. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di sini di Fit bersama Adere Healthy Body. Yes, we can.